Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fi ala siyam wa qiyam wa jannibna 'anil asam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'al muslimin. Al-haditsut tasi' wal khamsun. Hadis yang ke-59. Masih ajaran koreksian tariqah sunnahnya Nabi Muhammad SAW terhadap kelakuan, perilaku, sikap para sahabat. Jadi arahan pertunjukan arahan dari Rasulullah SAW. Ada yang dari dilarang keras diarahkan untuk melakukan yang benar. Ada yang bagus tapi diajarkan untuk lebih bagus gitu. Nah, kasus-kasus itu semua namanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-haditsut tasi' wal khamsun. Malam hari ini yang ke-59 an Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Cerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'ah. Yang cerita siapa ini? Sayyidina Umar bin ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah pernah memberi aku satu pemberian. Fa'aqulu, Sayyidina Umar, kalau Abdullah bin Umar nggak berani nolaknya. Lalu kata Sayyidina Umar, fa'aqulu, aku bilang, a'tihi man huwa afqaru minni. Ya Rasulullah, kasih saja kepada orang yang lebih butuh daripada saya. Fa'atani yawman faqultuhu. Lalu Rasulullah memberi lagi kepada aku pada satu hari yang lain. Faqultuhu, aku pun mengucapkan apa yang kemarin aku ucapkan. Kasih saja sama orang yang lebih butuh dari aku, wahai Rasulullah. Nah, di sini nih ajaran Nabi SAW. Pertama, Nabi nggak jawab, nggak jadi, kasih yang lain. Begitu dikasih lagi oleh Nabi yang kedua, ini Nabi ingin mengajarkan. Kata Sayyidina Umar, ya kasih saja sama orang yang lebih butuh gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu, ambil aja. Ambil. Fa iza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwalhu. Ambil, kata Rasul, apabila datang kepada kamu dari harta yang seperti ini nih, sedikit pun apapun itu dari bentuk harta ini pemberian orang, wa anta ghairu musyrifin, kamu tuh nggak beranimo banget, nggak pengen banget ngedapetinnya, nggak ngepengenin gitu. Ada orang ngasih hadiah, kamu nggak ngepengenin itu. Wala sa'ilin, dan juga nggak meminta-minta. Fakhuzhu, ambil aja. Fatamawwalhu, kemudian kembangkan itu harta. Mau dijual belikan atau gimana ya, mau dibagi-bagiin lagi, mangga ada tuh ya. Fa in syi'ta kulhu, bila kamu mau makan. Wa in syi'ta, bila kamu mau tasaddaq bi, sedekahin. Jadi jangan ditolak orang ngasih.
nggak usah. Tapi tangan kanan nolak, tangan kiri narik. Nggak usah, taruh ke pinggir. Enggak begitu modelnya. Ini memang benar-benar nolak. Kata Rasulullah, ambil. Apabila kamu dikasih sesuatu, ya kamu nggak ngarep-ngarepin banget, nggak meminta, ambil aja. Orang kasih. Kalau kamu mau makan, makan. Kalau kamu mau kasih orang gitu. Wa ma la falatut. Apa yang tidak, ya jangan gitu. Wa ma la falatut bi'hu nafsaka. Maka jangan engkau perturutkan nafsumu terhadap itu harta. Qala Salim, fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tihi. Kata Abdullah, berarti Abdullah juga nih. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Umar ya. Fakana Abdullah la yas'alu, karena yang bercerita itu Abdullah itu ya, dari bapaknya ini. Maka Abdullah tidak meminta kepada seorang pun sesuatu, kata Salim. Salim ini budak tapi dimerdekakan oleh beliau, murid jadinya. Abdullah itu tidak pernah minta apapun kepada seseorang dan tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. Wala yarudu syai'an utihi, dan tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. U'tihi, yang aku berikan kepadanya. Muttafaqun alaih. Al-hadis wasittun. Jadi di sini pelajarannya apa? Udah paham ya? Nah itu maksudnya. Al-hadis sittun. Hadis yang ke sittun. Apa sittun? 60. An Abi Sirwa'ah Uqbah bin Haris. Radhiyallahu anhu. Ini cerita lagi nih. Uqbah bin Haris annahu tazawwaja ibnatan. Dia menikahi seorang wanita. Li Abi Ihab bin Aziz, putri dari Bapak Ihab bin Aziz. Sudah nikah, udah resepsi, udah undangan dan sebagainya, udah lama juga. Fa'atat imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, nggak diketahui sama dia nih, atau mungkin budak kali ya dulu. Faqalat, maka wanita ini bilang, ini qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja biha. Dulu aku pernah menyusui Uqbah ini, suaminya si Fulanah ini, dan istrinya itu, wallati tazawwaja biha. Saya pernah nyusuin si Entong masih Enting. Entong menting ya. Entong namanya siapa? Entong. Kalau yang perempuannya Neng. Ini dua-duanya pernah saya susui. Jadi saudara susu sudah nikah. Tentunya sudah terjadi hubungan badan. Ya Allah, ya. Faqala laha Uqbah, maka kata Uqbah, ya tentunya dia belain dong istrinya, ya. Udah cinta banget, baru juga nikah, ya. Kata Uqbah kepada wanita tadi,
ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini. Saya nggak tahu kau pernah nyusuin saya dan kamu nggak pernah ngasih tahu saya. Jadi nggak ada saksi, nggak ada apa, cuman orang datang begitu ngucap, udah tinggal aja lagi. Nah, cuma kan jadi bingung. Hanya apa faraqiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanggung-tanggung nih di cerita lain itu beliau di Makkah itu berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jauh nggak tuh? Udah jauh. Saking Bogor ke Surabaya sono. Fasa'alahu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, faqala da'ha anka. Kata Rasulullah, udah tinggalin dia darimu. Gitu jawaban Nabi. Masih belain juga nih Uqbah. Innaha kazibah ya Rasulullah, ini udah bohong nih orang nih. Masa saya harus percaya begitu aja? Ya mungkin Uqbah mungkin ya pengen minta mukjizat dari Rasulullah atau mengkasyaf bagaimana mungkin masa lalunya bagaimana, tapi Nabi nggak pakai begitu. Kita kalau Nabi mengkasyafkan, kalau Nabi memakai mukjizat, ya tiba-tiba terbukti, itu nanti susah untuk menjadi platform hukum, untuk rujukan hukum di akhir zaman susah, karena umat ini tidak punya contoh yang seperti itu, nanti nggak bisa ngejawab. Iya kalau begitu, kalau Nabi langsung pakai mujizat, kalau kita sekarang gimana ya. Makanya kata Rasulullah apa, da'ha anka, udah cerai, tinggalin. Saya dibelain juga, tapi dia orang bohong ya Rasulullah ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak belain itu orang bohong atau tidaknya, tapi Nabi ngasih tahu kepada Uqbah ini agar meninggalkan sesuatu yang ragu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifah wa qad qila. Lah emang gimana lagi, udah dibahasain begitu? Kaifah wa qad qila. Lah emang gimana? Udah dikatakan kalau kamu sama dia saudara susu. Gimana kamu udah denger? Kamu bilang dia dusta, tapi kalimat itu sudah diucapkan. Lah gimana irisannya? Ada nggak pembatal ucapannya itu bukti? Kalau mulai sekarang sih mungkin ada, apa juga susah juga di NA ya. Itu air susu. Fa faraqaha Uqbah fanakahat zaujan ghairahu. Lalu diceraikan oleh si Uqbah dan si wanita nikah kepada suami ala laki-laki lain. Rawahul Bukhari. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi sedikit keraguan ditinggalin. Padahal si Uqbah enggak, kalau nggak ada bukti, nggak ada sumpah, nggak ada apa kan, yaudah dia aja harus membuktikan dengan sumpah atau apa. Itu dia ngomong segitu aja. Tapi Nabi sekalipun dia itu orang nggak bersumpah, nggak mengatakan tambahan saksi lain dan sebagainya, udah cukup. Apabila itu sudah dikatakan, cukup untuk membuat keraguan. Sedangkan kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang ragu. Al-hadis hadi wasitun, agak panjang. Ini sudah dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentang apa itu? Jangan sotoy ya. Tahu sotoy? Sok tahu urusan hati orang lain. Itu tentang Usamah ya, radhiyallahu an, yang membunuh orang yang dia sangka karena menjaga diri atau mencari selamat sehingga baca la ilaha illallah, sehingga Nabi SAW katakan afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla.
fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Jadi nggak boleh nebak-nebak isi hati orang lain, ya. Itu pesan Nabi yang dalam malam hari, hadis yang ketiga, hadis yang ke-61. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Ya badaratin min haza kulla kamani madza yu'abbiru an 'ulaka maqali. Anta alladhi ashraqta fi ufuqil 'ula فمحوت بالأنوار كل ضلال. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. يا رسول الله بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله يا عدناني الله الله يا مصطفى يا صفوة الرحمن. يا رسول الله يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. أبدا مع الإبكار والآصال. صلى عليك الله يا عدناني الله الله يا مصطفى يا صفوة الرحمن. يا
عظيما قد خصهم رب العلا بكماله قد خصهم رب العلا بكماله اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عين بحالتي ومطلع يقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل سامحني فيما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني واسلك في سبيل هداك والحقني بأسبياك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.